Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di pertemuan ke-15 mata kuliah mikrobiologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang industri dan mikroorganisme penghasil enzim. Pada mata kuliah sebelumnya, Ananda telah menerima materi tentang apa itu enzim, bagaimana kerja enzim, apa saja yang mempengaruhi enzim, dan apa saja jenis-jenis enzim. Maka di pertemuan ke-15 di mata kuliah mikrobiologi ini kita akan membahas tentang peranan mikroorganisme dalam menghasilkan enzim sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang industri. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-15 ini, Ananda diharapkan mampu mengidentifikasi enzim yang diproduksi oleh mikrob. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menjelaskan peranan mikrob dalam industri sebagai penghasil enzim. Dan yang ketiga, Ananda diharapkan mampu mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Lipase Producing Ability of Bacteria from Inasua, Fish Fermented Product from Central Molucas, Indonesia. Seperti yang Ananda ketahui, bahwa enzim merupakan molekul protein yang dihasilkan oleh sel hidup yang berfungsi untuk mengkatalis reaksi secara biokimia dan bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim ini tersusun atas protein dengan serangkaian asam amino dalam komposisi dan sekuens yang teratur dan tetap. Lalu bagaimana peranan enzim dalam dunia industri? Tentu, ada banyak peran enzim dalam dunia industri. Contohnya, yang pertama adalah industri dalam bidang obat-obatan. Beberapa penelitian terbaru mengenai enzim telah mempelajari kemungkinan bahwa enzim ini dapat mengatasi penyakit jantung, gangguan pencernaan, kanker, hingga gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, pada bidang makanan. Enzim katalase, aminopeptidase, protease, laktoperoksidase, hingga lipase ternyata dapat membantu meningkatkan masa simpan produk olahan susu dan prinsip kerjanya berbeda dari koagulan. Yang ketiga adalah industri bidang pertanian. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam kembali. Dan yang keempat adalah industri dalam bidang tekstil. Dalam bidang ini, enzim dimanfaatkan untuk meningkatkan sifat hidrofilik dari kain polyester dengan tanpa mengakibatkan kerusakan pada bahan adalah dengan menggunakan enzim lipase. Seperti yang Ananda lihat, ada gambar fiber structure after enzyme treatment. Ada yang tanpa enzim dan ada dengan enzim. Jadi terlihat serat-serat atau fiber-fiber yang terlihat pada gambar ini menunjukkan bahwa dengan enzim seratnya lebih kokoh, sedangkan tanpa enzim seratnya tidak bercabang-cabang, artinya seratnya tidak lebih kokoh. Keunggulan enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme kita dapat memperhatikannya bersama-sama pada tabel yang ada di slide. Jadi tabel tersebut menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh beberapa organisme untuk mulai memproduksi biomasa atau memproduksi senyawa-senyawa metabolit. Contohnya adalah enzim. Pada bakteria dan cendawan membutuhkan waktu 20 hingga 120 menit untuk mulai memproduksi enzim. Sedangkan pada beberapa tumbuhan itu membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mulai memproduksi enzim. Bahkan pada manusia membutuhkan waktu lebih panjang lagi, 3-6 bulan untuk mulai memproduksi enzim. Nah, selanjutnya ditunjukkan pula kelebihan dari mikroorganisme ini dalam memproduksi enzim. Bagaimana? Pada kurva pertumbuhan bakteri atau cendawan. Jadi pada kurva pertumbuhan tersebut terlihat 4 fase pertumbuhan pada bakteri atau cendawan. Yang pertama ada fase lak. Fase lak ini fase adaptasi sel-sel bakteri atau sel-sel cendawan pada media tumbuh. Selanjutnya fase kedua adalah fase eksponensial. Pada fase ini, mikroorganisme akan bertumbuh berkali-kali lipat dan lebih cepat dibandingkan dengan fase-fase yang lainnya. Yang ketiga adalah fase stationary. Di fase stationary ini, sel-sel mulai berhenti tumbuh dan produksi enzim atau senyawa-senyawa lainnya akan mulai turun. Dan pada fase terakhir adalah fase kematian atau logaritmik.
Pada fase ini, sel-sel mulai mati, artinya tidak ada lagi produksi enzim yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, dari kurva inilah kita mengetahui kapan sih kita harus mengatur bakteri ini supaya terus memproduksi senyawa-senyawa metabolisme, salah satunya adalah enzim. Maka pada fase stationary, kita harus menambahkan sel-sel bakteri atau sel-sel cendawan yang baru, sehingga proses produksi enzim dan senyawa-senyawa lainnya dapat terus berlangsung. Sehingga manfaat atau keunggulan enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme dibandingkan dengan organisme lain adalah yang pertama, produk yang dihasilkan atau enzim yang dihasilkan akan lebih banyak. Kenapa? Karena pertumbuhannya lebih cepat. Ketika pertumbuhannya lebih cepat, maka produksi enzim yang bisa dilakukan oleh si bakteri juga akan lebih banyak. Selain itu, produksi dapat dilakukan selama berkali-kali. Kenapa? Karena tadi kita dapat mengatur pada fase stationary ketika sel-sel bakteri atau sel-sel cendawan sudah mulai mati atau sudah mulai tidak bertumbuh lagi, kita dapat menambahkan sel-sel yang baru, kita dapat menambahkan media baru untuk nutrisi bagi bakteri atau cendawan. Selanjutnya, manfaatnya adalah lebih cepat berkembang biak dan tumbuh dibandingkan dengan organisme lain, sehingga senyawa-senyawa yang dihasilkan pun akan lebih stabil dibandingkan dengan senyawa yang dihasilkan oleh organisme lain. Keunggulan-keunggulan enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme dapat kita kaji melalui sifat-sifat enzim. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa kerja enzim ini dipengaruhi oleh pH, suhu, hingga konsentrasi substrat, sehingga sel hidup akan mensintesis dan menguraikan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi metabolisme dan pertumbuhannya yang diatur oleh mekanisme pengendalian metabolisme seluler yang tepat, yaitu menyangkut pengendalian kegiatan enzim, terlebih untuk mikroba yang tidak punya pengendali supraseluler seperti sel saraf atau sel hormonal. Pengendalian secara katalis dapat dilakukan dengan mengubah konsentrasi substrat. Semakin tingginya konsentrasi substrat, maka laju reaksi akan meningkat sampai mencapai suatu nilai pembatas yang nantinya kita akan mendapatkan enzim dengan kerja optimal. Berikut adalah sifat enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme tertentu. Jadi enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme ini menunjukkan bahwa enzim optimal bekerja pada pH 8 dengan suhu 70 derajat Celcius. Sedangkan enzim diproduksi pada jam ke-36 karena pada grafik menunjukkan bahwa di jam ke-36 jumlah produksi enzim atau aktivitas enzim yang terlihat itu paling tinggi dibandingkan dengan jam-jam sebelumnya atau jam pertumbuhan setelahnya. Sehingga enzim yang diproduksi adalah pada jam ke-36 pertumbuhan mikroorganisme. Ada banyak sekali penelitian-penelitian yang mengkaji tentang produksi enzim oleh mikroorganisme. Salah satu contohnya adalah artikel yang berjudul "Beberapa mikroorganisme yang menghasilkan enzim inulinase, isolasi, dan karakterisasi enzim dari Aspergillus flavus dengan kode GMN 11.2 galur lokal." Selain itu, artikel yang berjudul "Lipase Producing Ability of Bacteria from Inazua, Fish Fermented Product from Central Moluccas, Indonesia." Kedua artikel ini membahas tentang bagaimana beberapa mikroorganisme itu ternyata mampu memproduksi enzim dengan aktivitas yang lebih stabil dibandingkan dengan produksi enzim yang berasal dari organisme lainnya. Lalu bagaimana proses memproduksi enzim dari mikroorganisme? Tahapan-tahapan produksi enzim dari mikroorganisme meliputi seleksi bakteri, produksi enzim ekstra kasar, seleksi isolat potensial, menentukan kurva tumbuh dan kurva produksi enzim, selanjutnya pemurnian enzim dengan cara mengendapkan menggunakan beberapa senyawa tertentu. Salah satu senyawanya adalah amonium sulfat. Dan tahapan yang terakhir adalah melakukan karakterisasi enzim, meliputi optimasi pH, optimasi suhu, sehingga didapatkan enzim dengan kerja optimal pada pH dan suhu tertentu. Peranan mikroorganisme pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pangan.
melalui proses-proses fermentasi anggur, fermentasi kecap, keju, penghasil enzim pada makanan, asam amino hingga vitamin. Sedangkan pada bidang kedokteran dapat berupa vaksin, hormon, antibiotik hingga ke terapi gen. Dan pada bidang lingkungan itu dapat berperan sebagai bioremediasi, pengelolaan limbah, bioleaching atau pemisahan timah. Selanjutnya, Ananda akan diberikan tugas untuk mereview artikel yang berjudul Lipase Producing Ability of Bacteria from Inazua, Fish Fermented Product from Central Moluccas, Indonesia. Tugas review ini adalah tugas review per kelompok, jadi silahkan Ananda membentuk kelompok dan nanti akan kita diskusikan bersama hasil dari review Ananda sekalian. Sekian materi untuk pertemuan ke-15, semoga dari materi ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi Ananda. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.